Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar dan penonton channel di garis bawahi. Dan selamat Assalamualaikum juga Bung Rahman. Waalaikumsalam Bung Dul. Sehat, Bung? Selamat Assalamualaikum. Saya lupa. Sehat, Bung? Alhamdulillah. Nggak ada pertanyaan lain selain sehat, Bung. Nggak ada, Bung. Yang penting sehat lah pokoknya. Bung Dul udah makan? Alhamdulillah belum, Bung. Biasa lah, gimana tuntutan produser kita, Bung, ya. Jadi kerja. Oke, Bung. Para pendengar dan para penonton, kita kembali lagi dalam program WNTT, yaitu We Need to Talk. Karena setiap orang butuh untuk berbicara, ya. Tolong digarisbawahi, itu butuh untuk berbicara. Betul. Ngomong-ngomong masalah ngomong nih. Ngemeng-ngemeng nih. Ngemeng-ngemeng nih. Kayaknya kita akan bahas apa nih, Bung? Bahas apa ya? Kita sesuaikan dengan narasumbernya. Kalau narasumber yang akan, kan kita ada narasumber nih sekarang nih ya. Oke. Sudah banyak banget yang pengen jadi narasumber. Akhirnya ada juga narasumber yang pengen bicara. Kalau misalnya melihat narasumbernya, lebih tepat kita membahas tentang kekerasan seksual. Wow, kekerasan seksual. Berarti narasumber ini bisa kita bilang pakar bidang kekerasan seksual. Bukan pakar bidang, tapi pengamat kekerasan seksual. Oke, berarti emang kayaknya kalau yang lain tuh nggak akan diamati ya. Jadi emang fokus kekerasan seksual. Jadi dia kalau misalkan ada kekerasan seksual, dia amatin, liatin, bukan ditolongin, tapi bukan ditolongin. Oke, Bung, siapakah narasumber kita? Mari coba kita panggil dengan pantun. Mari kita pantun. Pantunnya apa sih tadi? Yang apa sih tadi pantunnya? Pak Dadang sama si Tukul. Selamat datang Bung Nuzul. Asik. Itu saya gelar yang sangat luar biasa ya, gelar itu. Gelar apa? Sebagai pengamat. Sebagai pengamat kekerasan seksual, itu luar biasa. Kok Anda tahu kan kita? Anda ngintip ya dari belakang. Nggak ada. Cut. Oke, Bung. Biasa, Bung. Jadi Bung Nuzul, jadi kan kita akan karena Bung Nuzul ini udah tercatat di sebuah komunitas para pengamat nasional bahwa Bung Nuzul ini sangat subbidang kekerasan seksual. Jadi ada komunitas pengamat nasional dengan subbidang kekerasan seksual. Nah, menurut Bung Nuzul sendiri nih, kekerasan seksual itu gimana sih, Bung? Apa sih itu kekerasan seksual? Ya, pertanyaan mungkin apa dulu ya? Apa sih kekerasan seksual itu? Ya, kekerasan seksual itu kan perlakuan, tindakan yang dilakukan secara paksa, gitu ya, yang berbau seksual gitu. Iya. Paksa, masalah seksual, iya benar. Jadi seksual, ini menurut undang-undang. Jadi, jadi nggak kemana-mana saya bahasnya. Jadi undang-undang itu kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh yang bermaksud dengan hasrat seksual seseorang dan atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak orang tersebut yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan ataupun tidak dalam persetujuannya gitu ya dalam keadaan tertentu. Nah, karena ya kurang lebih itu sih ya. Jadi perlakuan tindakan yang menghina atau merendahkan yang di dalamnya terdapat hasrat seksual. Kurang lebih mungkin kayak gitu ya. Yang masuk seksual, kekerasan masuk di dalamnya ada pemerkosaan, catcalling dan segala macamnya gitu. Oh, jadi
sebenarnya secara undang-undang juga sudah diatur ya Bung Jul ya. Ya benar. Jadi ternyata kekerasan seksual itu tidak hanya perlakuan secara langsung ya, sentuhan kepada fisik, tapi catcalling juga dari verbal ya berarti ya. Iya ya. Sama satu lagi apa tadi? Ya catcalling, pemerkosaan itu, dan ya sentuhan-sentuhan secara paksa. Kan di sini ya poinnya, perbuatan merendahkan. Nah kan menghina. Catcalling ini kan menurut saya sih masuk di hal tersebut gitu, merendahkan, menghina, walaupun biasanya isinya kan pujian gitu, hey cantik, hey seksi dan segala macam, tapi kan bagi orang atau wanita atau korban yang mendapatkan perlakuan tersebut itu bukan suatu pujian, tapi bisa dianggap suatu yang merendahkan ataupun menghina. Nah, makanya ini masuk ke dalam kategori kekerasan seksual gitu, Bung Rahman. Berarti apa ya? Jadi kalau secara hukum nih ya, kalau pemerkosaan sudah pasti itu tindakan kekerasan ya, karena pemerkosaan itu pasti identik dengan pemaksaan. Kalau tidak ada pemaksaan berarti itu mah kan enak-enak, suka. Enak ya, enak-enak itu ya. Tapi kan kalau paksa ada di pemerkosaan terus ada sentuhan-sentuhan, berarti sentuhan pun tapi tetap ya ada kata-kata pemaksaan ya. Pemaksaan. Jadi kalau nggak dipaksa mah sukarela, bukan kekerasan berarti ya. Ya. Okay. Mungkin suka sama suka gitu ya. Iya. Nah, apakah si catcalling itu juga sama kayak gitu ya? Ketika misalkan ya kan kadang gitu, kita juga apalagi pertemanan kedekatan sih ya, pasti berkaitan dengan kedekatan, pasti kita mungkin memanggil seorang tuh ya mungkin bercandaan gitu, ngelendek gitu, itu sebenarnya ya itu balik lagi, kalau secara undang-undang pasti diukurnya itu menjadi sesuatu yang tindakan tidak menyenangkan atau menyenangkan gitu kali ya. Berarti gitu kan. Poinnya itu semuanya adalah ketika itu dianggap kekerasan ketika memang ada hal yang tidak menyenangkan di salah satu pihaknya. Iya. Ketika kedua-duanya menikmati itu, maupun catcalling atau sentuhan, bahkan berhubungan seksnya juga, itu mah bukan namanya kekerasan seksual. Ya itu juga kan Bung Rahman dan Bung Dul yang jadi poin di kemarin di Permendikbud ya tentang kekerasan seksual. Sebenarnya kan ada, kalau kita kemarin ikutin beritanya, ada pasal yang bermasalah gitu karena ada kata persetujuan. Jadi memang kita nggak bahas kontroversinya itu ya, tapi maksudnya poinnya adalah yaitu kekerasan seksual adalah segala hal, perlakuan, tindakan yang dilakukan secara paksa dan ya tidak sesuai dengan keinginan korbannya gitu. Jadi memang poinnya sih, poin titik beratnya sih di situ. Oke. Bung, kalau masalah pelecehan sama kekerasan seksual, apakah itu sebuah pertemanan atau bisa disandingkan bersama, atau beda level itu antara pelecehan seksual sama kekerasan? Ini nanya ke siapa nih? Bebas lah siapa yang mau jawab. Dari Bung Nujul deh. Oke. Pelecehan dan kekerasan ya. Menurut saya sih pelecehan itu ya termasuk kekerasan seksual gitu. Itu termasuk di dalamnya gitu. Karena kan pelecehan itu biasanya ya pelaku misalnya menyentuh bagian atau organ sensitif dari korban gitu kan. Itu kan pelecehan seksual kan. Dan itu kan pasti kan tidak sesuai keinginan korban gitu. Begal payudara, contoh begal payudara. Lagi jalan gitu ya, mau ke pasar, kan tiba-tiba mau ke warung, tiba-tiba terbegal gitu kan. Ini kan nggak out of nowhere gitu, nggak tahu dari mana tiba-tiba muncul jebret hilang gitu kan. Nah ini kan ya suatu pelecehan juga yang masuk dalam itu ya kekerasan seksual. Menurut saya sih itu menjadi satu kesatuan itu, Bung Dol. Oke. Iya sih, itu menjadi satu kesatuan ya. Satu bahwa ya kekerasan seksual itu dalamnya adalah adanya pelecehan seksual. Ya. Okay. Mungkin secara tindakan bahasa
bahasa perundang-undangannya adalah kekerasan seksual kali ya. Ketika pelecehan itu tingkah lakunya, tindakannya gitu. Nah, tapi yang saya bingungkan gini, kenapa sekarang berkembangnya itu, ya mungkin kalau dulu orang melakukan kekerasan seksual itu misalkan di jalan yang sepi, kan gitu ya, di tempat-tempat yang memang jauh dari keramaian. Sedangkan fenomenanya sekarang itu terjadi itu di kawasan perumahan, di komplek atau di kampung atau di daerah-daerah tetangga yang melakukannya, ataupun bahkan di sekolah-sekolah terjadi, baik itu di SMA, SMP, SD, bahkan kuliah juga gitu. Yang dosen minta ini ke mahasiswanya, bahkan di dunia pekerjaan pun ada juga gitu kasusnya. Kenapa sih kok gitu kenapa sih? orang tuh seberani itu gitu? Menurut Bung Nujul gimana tuh, Bung? Oke. Kalau menurut saya ya ini juga jadi pertanyaan besar gitu ya. Kalau dulu jadi komunitas Anda ya, pertanyaan besar. Iya, pertanyaan komunitas Anda ya, sebagai komunitas pengamat pengamat dari bidang kekerasan seksual. dari saya dan saya gitu ya. Iya, mungkin ya dulu itu orang-orang itu pelaku-pelaku ini mainnya itu ya benar tadi kata Bung Rahman gitu, di tempat-tempat sepi gitu ya, malam-malam gelap-gelapan gitu kan ya, mengintai mangsai dan segala macam. Tapi sekarang udah terang-terangan gitu. Ya artinya bukan terang-terangan di depan orang gitu ya, maksudnya di depan banyak orang. Tapi juga enggak sih, bahkan terang-terangan di depan banyak orang. Itu yang kalau kita bahas namanya ada eksibisionis ya kalau nggak salah ya. Itu kan termasuk pelecehan juga gitu ya, menunjukkan alat kelaminnya kepada korban gitu. Dan itu kan dia dilihat, ataupun biasanya kasus eksibisionis itu di tempat ramai gitu, yang dia tahu gitu banyak orang, dan justru itulah kesenangan yang dia dapatkan gitu ketika adrenalin mungkin saya juga nggak paham yang dia dapatkan. Apa kesenangannya Bung waktu itu? Waktu itu iya. Apa yang Bung Nujul rasakan ketika itu? Kan itu. Iya dong. Bukan saya. Bukan. Saya hanya menyampaikan data fakta-faktanya, beritanya gitu ya yang saya baca. Oke. Kirain memang pernah melakukan itu, jadi sangat fasih sekali. Fasih. Enggak. Paham. Begitu khatam gitu kan masa. Jangan saya habis ini dicari sama polisi. ya intinya ya saya juga nggak paham ya gitu apa maksud ataupun apa kepuasannya gitu. Tapi ya itulah artinya memang mungkin saya juga nggak tahu kalau pertanyaannya adalah kenapa sekarang ini banyak pelaku itu udah terang-terangan gitu. Ya kalau kita bicara dari mungkin moral gitu ya, mungkin orang-orang itu merasa apa yang dia lakukan itu dia merasa gitu, bukan termasuk ke dalam pelecehan seksual gitu. Seperti kasus-kasus yang terjadi di yang lagi ramai akhir-akhir ini di kampus-kampus. Satu kejadian muncul, habis itu muncul lagi satu lagi di setiap kampus tuh ada kan kejadian. Terus itu selalu sama gitu. Dosen yang mengeluarkan kata-kata ataupun melakukan tindakan-tindakan yang merasa atau dirasa oleh si korban ini yang melecehkan gitu kan. Dan mungkin ya kalau kita lihat dari sudut pandang dosen, mereka melihat ini bukan sebagai sebuah pelecehan seksual gitu. Jadi sepertinya normanya itu udah bergeser gitu. Yang dulu ini dianggap tabu gitu ya, megang tangan mahasiswi yang nggak kenal segala macam, merangkul segala macam. Sekarang mungkin dianggapnya sudah biasa gitu, hubungan dosen dengan mahasiswinya gitu ya, karena dirasa dekat gitu kan, karena dirasa sebagai sosok seorang ayah di kampus. Jadi mungkin itu yang dianggap tidak bukan pelecehan seksual, tapi sebenarnya itu termasuk ke dalam ya pelecehan seksual gitu. Jadi makin rame, makin muncul, selain memang mungkin individunya merasa lebih bebas segala gitu ya, ya mungkin karena itu ada pergeseran nilai yang
ya mungkin dirasa mereka itu bukan pelecehan seksual, mungkin gitu kali ya, Bung Rahman dan Bung Dul gitu. Itu menurut saya, tapi mungkin punya pendapat lain. Oke. Ini ya merasa jadi ayah, mengayomi anak. Iya. Ya, tapi maksudnya ya gini lah, sebenarnya kalau secara logika ya nggak mungkin seorang dosen, seorang pendidik dia tidak mengerti dengan norma-norma itu gitu. Ya itu benar. Ya, maksudnya tidak mungkin mengetahui bahwa batasan-batasan yang sentuhan yang boleh dan tidak gitu kan. Mereka juga pasti dia orang dewasa pastilah sudah mengerti tentang apa yang boleh dan tidak boleh gitu. Kalau saya sih melihatnya lebih ke mungkin ya, kalau misalkan untuk di ya kayak di sekolah ataupun di kantor ataupun di mana mungkin biasa ya, yang sering terjadi kasusnya adalah si pelaku tuh punya power gitu. Oh iya benar. Si pelaku itu punya power. Punya power, baik itu misalkan kayak dosen, dia punya power yang akhirnya bentuknya lebih ke sok kamu saya giniin nanti nilai kamu besar. Walaupun tanpa tertulis ya, walaupun tanpa diucapkan, tapi ketika itu dilakukan, yang akhirnya itu menjadi hal biasa buat dia untuk seperti itu gitu. Ya. Mungkin ya sih kayak gitu. Iya sih. Ya, saya setuju Bung. Saya setuju dengan komentar Bung Rahman tentang adanya power gitu, karena memang yang udah kasusnya juga para mahasiswi ini kan ya ketika itu terjadi ya mereka merasa nggak bisa melakukan apa-apa gitu, dan biasanya kejadian itu terjadi misalnya hari ini gitu, mereka baru bisa speak up itu mungkin seminggu setelahnya, sebulan setelahnya, dan lama gitu. Biasanya karena mereka merasa mereka nggak punya tempat gitu. Untuk bisa ataupun tidak punya orang yang bisa melindungi mereka gitu kan. Sedangkan mereka berpikirnya tadi saya nonton salah satu liputan di salah satu berita itu, kebanyakan korban itu bilang begitu. Saya takut, saya cuma mahasiswi, saya mau lapor nggak tahu kemana, dan kayaknya stigmanya ataupun mereka tuh beranggapan bahwa yang udah kasusnya itu mereka melapor ke fakultas gitu ya, ke dekanat, tidak ditindaklanjuti gitu. Di stop gitu kan. Jadi orang-orang masih pada korban-korban ini pada bingung gitu harus kemana. Nah itulah benar, sama seperti juga mungkin di pekerjaan gitu ya. Kamu macam-macam, kamu ngomong, kamu laporin, kamu saya pecat, kamu keluar dari sini. Terus nanti setelah dia pecat, misalnya setelah dipecat dia bingung nggak tahu lapor kemana. Dan yang jadi permasalahan lagi selain kenapa power tadi, kenapa hal ini sering terjadi juga karena biasanya korban pemerkosaan atau korban kekerasan seksual ini gak punya bukti konkret, bisa membackup dia gitu, bisa membackup dia, membuat dia berani untuk speak up. Jadi kan udah kapal gitu kasarnya, dia nggak punya power dan dia nggak punya bukti gitu buat bisa melaporkan pelaku gitu sih. Kalau menurut saya Bung Rahman, Bung Dul. Berarti kalau kayak gitu ya, semua cewek-cewek itu harus punya recorder. Iya. Atau bawa CCTV kemana-mana. CCTV. Iya. Jadi ketika ada itu terjadi, tapi ya benar sih, logikanya masuk sih ya. Akan sangat sulit membuktikan karena itu kan bentuknya satu verbal dan verbal dan non verbal gitu, dan ya sulit sih membuktikannya karena pasti bisa berkelit gitu kan ya. Tapi balik lagi, apa sih yang kok gini ketika para korban yang banyaknya kan perempuan lah ya menjadi korban ini, setakut itukah mereka dan setidak punya power itukah mereka untuk mengadukan hal-hal yang sebenarnya menjatuhkan harga diri mereka gitu loh. Apakah mereka tidak, ya walaupun nanti dampaknya ya gini lah, kalau logikanya nih, harga diri kita diinjak sampai mati kita kejar orang itu kan gitu. Tapi apa mungkin perkembangan secara berpikirnya atau gimana ya itu tuh gitu,
sampai nggak berani sama sekali keberanian itu gitu. Iya sih. Kalau dari saya sih kayaknya lebih ke arah psikologis ya. Artinya orang-orang yang mengalami kekerasan seksual, pelecehan seksual ini kan merasa takut, trauma, malu. Jadi ketika dia mau melapor juga, ini kan pasti beda jauh ya sama kalau misalnya kita kecopetan gitu, kita kerampokan gitu, kita lapornya jelas gitu kan, ini barang saya hilang gitu segala macam. Tapi kan ketika dilecehkan gitu, ketika dia mengalami kekerasan seksual, mungkin ada beban moral di situ juga, bahwa dia melapor bahwa saya habis dipegang-pegang oleh si ini. Rasanya itu suatu hal yang sangat sulit mungkin ya kalau saya lihat dari sudut pandang wanita gitu, melaporkan hal tersebut, kejadian tersebut gitu. Dan rasanya mungkin lingkungan kita juga nggak mungkin kurang bisa mendukung itu gitu. Kan kalau yang dialog mahasiswa tentang yang Permendikbud itu, mereka bilangnya sebelum ada Permendikbud ini, biasanya yang mereka ini yang menemani korban itu, pengakuan korban adalah mereka nggak punya tempat. Mereka nggak punya tempat untuk bisa melaporkan itu. Mereka nggak punya keberanian. Mereka merasa dikucilkan dan segala macam gitu. Jadi rasanya nggak tahu ya, mereka juga nggak punya, selain nggak punya power tadi itu, ya itulah rasa trauma, rasa malu mungkin kalau menurut saya ya pribadi, yang akhirnya membuat mereka nggak melaporkan itu. Dan bahkan tadi benar kata Bung Bung Dul, berulang lagi gitu. Sampai akhirnya mungkin bertahun-tahun gitu terjadi dan dipendam, baru akhirnya dia baru bisa speak up. Mungkin terasa trauma dan malu itu ya, gitu sih. Gimana kalau menurut Bung Dul? Ya kalau itu kan maksudnya gini loh, maksud saya untuk speak up mungkin ya itu dia ragu-ragu, nggak punya tempat untuk berbicara, tidak punya ini bukti dan lain-lain. Yang menjadi poinnya menurut saya sih, kenapa ketika itu terjadi tidak melakukan tindakan apa-apa? Nah, ya kan maksudnya bukan maksud saya, ketika sudah ada sentuhan, sudah ada perbuatan-perbuatan, kenapa tidak melawan? Butuh, Bung. Enak. Lu bisa dituntut tuh enaknya. Enggak, maksudnya kan ketika itu kan ada dosen kan kasusnya itu ya, minta cium bibir, cium kening dan lain-lain gitu. Yang itu kan sebagai perempuan punya hak untuk menolak. Itu apakah mungkin menurut dia itu hal biasa bagi perempuannya? Mungkin tidak kan. Seharusnya kan di saat itu dia sudah bisa melakukan penolakan. Catatan satu. Yang kedua, ya kalau misalkan kata Bung Dul tadi masalah dia butuh nilai, butuh apa, berarti kalau kayak gitu secara nggak langsung pola pendidikan di kita itu belum tepat, karena siswa masih bergantung nilainya terhadap dosennya. Berarti menurut saya dosen itu masih berpengaruh besar terhadap pemilihan nilai. Secara nggak langsung, ketika mempengaruhi itu, subjektivitas dosen itu masih tinggi untuk menilai mahasiswanya. Akhirnya mahasiswanya tidak bisa dapat nilai objektif dong. Iya. Atau bisa juga pemikiran mahasiswa yang berpikir bahwa sesuatu itu di tangan dosen semuanya. Nah iya. Sehingga dia nggak berani gitu untuk menentang atau melawan si dosen apabila si dosen itu udah mulai menyimpang gitu, Bung ya? Iya betul. Jadi maksudnya ya para teman-teman perempuan di luar sana, apa mahasiswa-mahasiswi ya, kalian tuh punya harga diri, dan semuanya itu menurut saya tidak bisa dinilai dari dapatnya nilai di kampus. Untuk yang di kampus ya. Terus misalkan di dunia pekerjaan pun, hasil kerja kamu bukan dari hasil bagaimana atasan kamu memperlakukan kamu itu, tapi bagaimana prestasi yang kamu buat, yang akhirnya ketika ya kan gini ketika misalkan diperlakukan
kalau misalnya ngelapor tadi takut nanti malah susah Dipecat, nilai kuliahnya, atau misalnya dapat kerja malah dipecat. Ya menurut saya, kalau saya jadi pembuat, saya mending dipecat daripada harus diperlakukan seperti itu gitu. Jadi perempuan-perempuan naikkanlah harga diri kalian. Jangan pernah mau diperlakukan seperti itu apapun alasannya. Tapi ini bukan berarti kita menyalahkan perempuan itu ya, yang sudah terjadi ya sudah. Ya maksudnya itu jadi pembelajaran. Tapi kalau yang bagi belum, ayo dong gitu, naikkan harga diri kalian. Jangan jangan menyalahgunakan tubuh kalian untuk mendapatkan sesuatu gitu. Yang itu teh dampaknya berbahaya ya. Mungkin awalnya sih baru pegang tangan sama dosen dikasih nggak apa-apa lah pegang tangan doang misalkan, terus mulai meluk nggak apa-apa meluk doang ya, namanya kucing dikasih makanan ikan gitu. Lahap Bung ya kucing garam. Kucing garam kan gitu. Jadi segala sesuatu bentuk ya mungkin dari awal ya, karena kalau saya ngelihat tingkah lakunya mungkin dari awal tuh masih bermain verbal. Mungkin ya kecenderungan tingkah laku yang akan muncul biasanya di tempat kerja atau di dunia pendidikan atau di lingkungan sekitar rumah mungkin masihnya di verbal diperlakukan pelecehan secara verbal. Mungkin ketika si perempuannya tidak menanggapinya dengan biasa saja atau malah menjadi ketawa, jadi lucu gitu ya itu sih akan naik level gitu. Dia pun digituin nggak apa-apa. Itu satu. Terus mulai berani melakukan sentuhan. Ya kayak tadi ya, karena mungkin yang melakukan itu punya power yang lebih tinggi dibanding si korban. Nggak apa-apa sentuhan ini, misalkan dari tangan, nggak apa-apa meluk, nggak apa-apa peluk. Terus udah mulai cium, udah mulai yang lain-lainnya. Ya kan, itu naik gitu derajat ke pelecehannya gitu kan. Sampai akhirnya melakukan pemerkosaan. Itu sih maksudnya untuk menurut saya sih itu yang harus menjadi poin penting untuk perempuan khususnya gitu. Gimana tuh Bung Dul? Sepakat Bung, setuju. Mungkin kita bisa bilang kayak apa sih yang bisa para korban ini lakukan gitu supaya tidak, yang mungkin bisa dibilang yang pertama tanda-tandanya seperti apa nih, yang kedua tindakan apa nih yang bisa kita lanjutkan. Kayaknya kita lebih enak nanya pada pakarnya. Jadi gimana Bung Nujul? Berat sekali ya pakar gitu. Saya setuju dengan poin yang disampaikan sama Bung Rahman tadi ya. Tapi kan poinnya adalah pertahanan pertama adalah ya diri kamu sendiri kan gitu ya kasarnya. Betul. Kan itu yang ingin disampaikan. Jadi kita ya sebenarnya jelas bukan ingin menyalahkan bahwa wanita, kamu kenapa kamu diam aja saat itu gitu. Bukan gitu kan. Tidak ingin menyampaikan itu ya. Ya kita tidak ingin menyampaikan itu. Jelas kalau untuk saya pribadi gitu, saya nggak pernah setuju gitu kalau ada kasus pelecehan seksual, kekerasan seksual, terus biasa orang-orang ceweknya sih bajunya seksi, ceweknya sih pegang-pegang, ceweknya sih aurat sana sini. Saya nggak pernah setuju dengan hal itu. Sepakat. Tapi poinnya adalah memang sebelum bahasanya mungkin sentuhan-sentuhan itu atau verbal itu naik level nanti ke sentuhan naik ke yang sentuhan kecil, naik ke sentuhan yang lebih intens. Nah rasanya itu perlu di stop gitu. Betul. Bahkan dari verbal pun harus sudah di stop gitu. Nah ya itu dia gitu. Jadi itu kan ibaratnya mungkin awalnya disangka guyonan gitu, lucu-lucu di kampus di kelas gitu. Kalau kita bicarakan ini kejadiannya di kampus, mulai melihat diladenin nih mungkin gitu ya sama si mahasiswinya. Padahal mungkin niatnya bercanda tapi mulai naik level. Nah hal itu yang harusnya di-cut dari awal. Tentunya setiap orang, saya rasa setiap orang secara psikologis akan memproses hal tersebut berbeda-beda gitu ya. Ada yang langsung bereaksi dengan ucapan verbal yang agak menyinggung, pasti ada gitu. Tapi ada juga yang udah biasa aja, mungkin saya merasa udah biasa, mungkin dia bercanda kali ya gitu. Baru nanti mulai
mulai aduh nggak nyaman, aduh gimana nih gitu, mulai mungkin dianya jadi salting di sini artinya adalah dia mulai takut, dia mulai bingung, dia mulai biasanya kan gitu ya, pengakuan dari korban biasanya gitu. Kalau ditanya apa yang terjadi saat itu, kenapa kamu tidak melawan, biasanya alasannya selalu sama, saya bingung, saya takut, saya bingung gitu ya, jadi nggak bisa melawan. Nah rasanya itu yang perlu juga ditanamkan gitu, bahwa nggak boleh gitu sedikit pun, bahkan kalau memang dianggapnya itu menyinggung, bahkan dari verbal aja itu yang harus di stop gitu. Jangan biarkan itu berkembang dan malah merugikan kaum wanitanya gitu kan, kayak gitu ya kalau menurut saya sih gitu, Bung Rahman dan Bung Gol. Betul karena ya mungkin juga ya apa ya mungkin banyak faktor yang membuat itu. Yang pasti sih ini ya, untuk semuanya lah, untuk kita semua laki-laki atau perempuan, tua muda gitu, ketika memang ada indikasi-indikasi ke sana, hindari dan ya putus saat itu juga gitu. Jangan sampai ada kelanjutan dari itu semua. Iya. Jangan sampai ya gini, mungkin akan lebih sulit melaporkan ketika itu sudah terjadi. Jadi lebih baik kita melakukan antisipasi sejak dini gitu kan. Dari yang awal sudah menganalisa itu, sudah hentikan itu gitu. Karena ya ketika sudah terjadi itu berat gitu, karena kenapa? Karena diri kitanya istilahnya dianggapnya sudah si korban itu pasti menganggapnya dirinya sudah rusak gitu. Sulit untuk diperbaiki dan malu untuk diketahui. Makanya sebelum itu stop itu semua. Jangan tidak ada yang lebih penting daripada harga diri kita, baik itu misalkan pendidikan atau finansial. Tidak ada yang boleh melebihi harga diri kita itu. Karena kalau misalkan udah berkaitan dengan dia atasan, kita bawahan, ketika kita punya harga diri, tidak ada namanya atasan bawahan, itu sama manusia gitu. Dia dosen, kita mahasiswa, nggak bisa juga itu gitu. Dan yang paling pentingnya juga tadi setuju tuh, support sistem dari lingkungan itu juga penting gitu. Jadi mungkin tidak hanya pihak misalkan sekolah atau kampus atau dosen atau misalkan pemerintahan, bahkan paling enggak gini, yang sering terjadi adalah ada korban, kita sebagai lingkungan di sekitarnya bukan mensupport, malah ngejelek-jelekin dia dan mengejudge dia gitu. Mengejudge dia yang akhirnya dia tidak merasa nyaman dan dia tidak berani untuk speak up karena lingkungannya sendiri yang menutupin itu. Nah, sebagai lingkungan yang di luar itu, ayolah gitu. Jangan menganggap bahwa dia itu korban itu yang akhirnya dia jadi aib gitu. Tapi dia setelah jadi korban, support dia ya, support sistem tadi, dan jangan istilahnya menginikan dia gitu, malah menjatuhkan dia. Ya, karena benar. Ketika misalkan nih ada satu orang korban, misalkan kayak di kampus, satu orang mahasiswi seperti itu kan, tentu ada reaksi dari teman-teman sekelasnya, dan biasanya kebiasaan kita itu reaksinya itu negatif biasanya. Karena dia terus kejadian lagi, ada satu orang lagi, karena satu orang ini sudah tahu reaksi dari lingkungan di kelasnya itu, akhirnya dia tidak berani, tidak mau lagi ngomong, mendingan dia diam. Mendingan dia diam gitu. Karena reaksi dari lingkungan sekitarnya menjadi negatif ke si korban. Itu juga. Jadi ayo semuanya itu, teman-teman semuanya, para pendengar semuanya, jangan pernah menganggap hal yang seperti itu korbannya adalah negatif. Ketika dia memang terjadi itu, ya sudah, kejadian itu kita lupakan. Tapi bagaimana kita mengangkat harga diri dia lagi untuk dia bisa terus berkembang lagi dan dia bisa berprestasi dan lain-lain. Jangan malah terus kejadian buruk itu yang kita ingat. Gitu paling kalau dari saya, Bung Dul. Mantap sekali Bung Rahman. Terima kasih banget atas konklusinya. Jadi bisa dibilang bahwa yang pertama, apabila ada tanda-tanda segera di-cut sisi support system gitu. Jadi ketika korban ini berani berbicara, tolong dukung, karena
ya walaupun tidak ada bukti, karena dia pasti akan ngerasainnya. Dan juga tingkatin juga ya, untuk terutama untuk kaum perempuan, harga dirimu lebih penting dari apapun. Mantap, keren gue. Keren, ini konklusi yang keren dari Bung Hakim selama ini. Dari beberapa video baru kali ini konklusinya bener. Ini kayaknya kedatangan pakar nih. Iya, kedatangan pakar. Jadi ini host ingin menunjukkan bahwa dia harus dipertahankan. Takut probabilitasnya dipertanyakan. Iya, probabilitasnya dipertanyakan, maka waktunya untuk menunjukkan gitu. Seperti itu ya, menunjukkan apabila itulah pokoknya. Oke, mungkin itu aja Bung Rahman sama Bung Nujul. Oke. Terima kasih banyak untuk sharing cantik, sharing gantengnya. Terima kasih banyak Bung Nuzul udah sebagai pakar ya, pakar pengamat. Terima kasih Bung. Ya, terima kasih juga Bung Dol dan Bung Rahman mengundang saya ya. Terima kasih. Ya, ingat para pendengar penonton, Bung Nuzul ini sebagai tim ahli pengamat sub apa sih Pak namanya? Kekerasan seksual. Subnya bagian bidang kekerasan seksual. Nah, mungkin itu saja para pendengar penonton. Semoga jangan lupa like, comment, and share Allah. Dan juga apabila subscribe karena karena subscribe itu gratis, dan juga nyalakan loncengnya. Nah, mungkin itu aja, sekian dari kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.